hadis ini keluar pada pertengahan 2022. Oleh karenanya tugas kami diantaranya adalah supervisi dan monitoring. Kemarin sudah kami laksanakan di berbagai titik. Nanti akan semuanya kami lakukan karena ini menyangkut evaluasi ataupun penilaian kinerja penyuluh non-PNS. Dalam bentuk ya guyonan dan seterusnya. Alhamdulillah ketika kita sudah bicara program, alhamdulillah program itu berjalan dengan baik dan berhasil dengan sukses. Mudah-mudahan nanti termasuk program-program yang ada di kepenyuluhan ini. Saya kira itu tidak terlalu banyak dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin bisa disampaikan atau datang ke kami yang terkait dengan kepegawaian khususnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasubag DU, yang saya hormati Bapak Kasih Dimas beserta ibu-ibu rombongan dari kantor, barusan ada istri saya dan Bu Kasih Dimas, alhamdulillah ikut juga. Yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja Penyuluh beserta seluruh Bapak Ibu penyuluh baik yang PNS ataupun non PNS, yang mudah-mudahan segera jadi PNS juga. Amin. Dan secara khusus Ustaz Hudzaifah selaku tuan rumah, yang terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan ini. Alhamdulillah meskipun telat barusan karena ada beberapa agenda yang harus kami selesaikan bersama Pak Kasubag DU dan Pak Kasih Dimas, kita bisa hadir bersama-sama di sini bersilaturahim, melepas kangen juga karena berapa bulan? 2 bulan ya, 2 bulan kita tidak ketemu secara lengkap. Kalau tidak lengkap sering ya, orang per orang. Saya bayangkan kalau seandainya saya harus bersilaturahim satu-satu ke rumah seluruh penyuluh, wah tidak selesai 1 bulan. Tapi dengan pertemuan seperti ini semuanya bisa ketemu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dapat berlanjut terus program seperti ini sehingga bisa membantu kelancaran tugas-tugas kita bersama. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhadirkan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, terutama bagi penyuluh, beberapa hal perlu saya sampaikan. Pertama adalah mengingatkan kembali tentang tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sebagai penyuluh. Bagaimana mungkin sudah sering diterima ya bahwa fungsi penyuluh itu ada 4. Ada fungsi informatif, ada fungsi edukatif, ada fungsi konsultatif, dan yang terakhir ada fungsi advokatif. Bapak Ibu, penyuluh ini adalah salah satu garda terdepan Kementerian Agama. Jadi ada beberapa garda terdepan di Kementerian Agama. Selain penyuluh, ada juga teman-teman yang ada di KUA, kepala KUA, para penghulu itu. Baik penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA atau yang penghulu murni. Bapak-bapak semua, ini adalah garda terdepan kami. Dan selain itu, terkait dengan 4 fungsi penyuluh tadi, mohon ini betul-betul bisa dilaksanakan. Warna Kementerian Agama itu sangat ditentukan oleh bagaimana performa Bapak Ibu menghadapi masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat konsultasi tentang keagamaan, jangan sampai ada kata-kata sempurna abdina taone, jangan. Tetapi mungkin lebih abdina disibuk ego bergi, jadi kayak sampai. Jadi cari cara-cara yang bagus bagaimana komunikasi masyarakat dengan kita itu semakin menambah keyakinan masyarakat terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai penyuluh.
fungsi fungsi informatif juga ya, fungsi informatif, fungsi edukatif itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan informasi dan edukasi yang terbaik kepada masyarakat selain program-program atau hal-hal yang bersifat ajaran keagamaan, tetapi juga yang berkaitan dengan informasi dari Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul bisa membackup ini. Jangan sampai kemudian ada orang tanya, haji misalnya yang barusan nangan di grup humas saya tidak tentang haji, kemudian Bapak Ibu menjawab, maaf saya tidak tahu. Nah, seperti haji sekarang ini perlu kami informasikan, ada beberapa teman-teman media elektronik yang barusan wawancara dengan saya dan didampingi dengan Kasubag juga tentang haji ini. Jadi kalau ditanya berapa ongkos haji sekarang, belum ada kepastian karena ini masih usulan dari Menteri Agama. Dan Menteri Agama ini tidak mengusulkan sendirian, beliau pasti sudah berkonsultasi dengan para staf sus beliau, staf ahli beliau, kemudian diskusi dengan BPKH dan berdiskusi dengan banyak pihak sehingga muncullah angka 69 itu. Tetapi nanti semuanya masih akan dibahas di DPR dan keputusan akhir nanti ada di Presiden. Kalau ditanya berapa, belum ada kepastian. Jadi jangan memastikan sesuatu yang belum pasti. Apalagi bertindak sebaliknya. Berapa katanya naik? Iya tak benar Menteri Agama misalnya. Maka tugas ASN itu adalah, terutama Kementerian Agama, itu adalah menyampaikan sesuatu yang baik dengan indah. Sesuatu yang baik disampaikan tidak dengan indah, Pak, Bapak Ibu, orang-orang lari. Kan ada dua hal ya, ada benar salah di urusan syariat atau hukum, ada indah dan tidak indah. Ini urusan estetika, etika. Kalau kemudian penggabungan sesuatu yang benar disampaikan dengan indah, ini luar biasa. Rasulullah itu. Dan kita yang berusaha meniru. Sesuatu yang tidak benar disampaikan dengan indah, ini akhirnya diterima oleh masyarakat. Misalnya narkoba, tapi disampaikan dengan indah. Kamu kalau narkoba sebelum masuk surga sudah masuk surga duluan di dunia, nge-fly, dirayu. Akhirnya sesuatu yang tidak benar tapi penyampaiannya baik, ini lebih mudah diterima daripada sesuatu yang baik tetapi disampaikan dengan tidak indah. Tahu-tahu datang ke sebuah tempat tertentu lalu bilang haram ini, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah tugasnya itu menyampaikan sesuatu yang benar, kritis boleh, tetapi sampaikan dengan indah. Karena walau bagaimanapun birokrasi ini tidak sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Di dalam birokrasi kita dituntut dengan satu hal, yaitu kepatuhan. Kenapa kita harus patuh dalam birokrasi? Diakui atau tidak, kita makan dari Kementerian Agama, Bapak Ibu. Sepakat ya? Ya mungkin ada, ya bagi saya PNS ini ceperan Pak, karena saya bisnis travel misalnya, satu hari bisa memperoleh. Kemarin itu yang saya ungkapkan tadi itu adalah karena memang ada jejak digital. Kemudian dalam hal sensitif itu ada jejak digitalnya. Kalau sudah jejak digital ini tidak bisa dibohongi, ya, jadi secara demokratif bisa jadi nanti yang mudah-mudahan tidak ada efek. Ya kalau saya kepala kantor mungkin karena harus menjadi garda terdepan dalam informasi ini, dan ketika ada hal-hal yang bersifat sensitif, terutama yang masih belum dipastikan, itu mari kita backup bersama-sama. Maksimal kita bilang nunggu kebijakan selanjutnya. Jangan seolah-olah kemudian kita kontraproduktif. Kemarin yang dibahas di grup itu kontraproduktif itu Bapak. Dan bisa di screenshot sekali itu. Karena ternyata ada lebih 7 orang kalau nggak salah yang kemudian mencoba memprovokasi orang-orang yang pernah komedi itu kepada saya untuk segera diambil tindakan. Ya, tindakan saya ambil, apa caranya? Ya ini sudah tindakan saya. Jadi sekali lagi, tolong kita betul-betul bijak, betul-betul berhati-hati
apalagi Bapak Ibu sebagai penyuluh agama yang seharusnya memberikan informasi, memberikan advokasi, penyuluhan, edukasi, dan menjadi konsultan yang baik tentang hal yang bersifat keagamaan dan program-program Kementerian Agama, mohon untuk tidak bertindak kontraproduktif dengan itu. Apalagi ditambah satu lagi yang memperparah ini sekarang Bapak Ibu, sekarang adalah tahun politik, ya. Tahun politik 2023-2024 ini sedang suka-sukanya orang cari panggung. Sesuatu yang biasa di luar tahun politik menjadi luar biasa ketika di tahun politik, karena banyak orang yang ingin cari popularitas kan, dan tidak jarang popularitas itu diperoleh dengan menjatuhkan orang lain. Ini kalau sampai ketemu politikus, misalnya ya, politikus yang error ya, percakapan di grup humas itu, ini nanti bisa diangkat, siapa yang angkat dari partai ini, siapa orangnya ini, calon legislatif, elektabilitasnya akan naik drastis itu. Jadi jangan sampai kita dimanfaatkan. Jadi betul-betul harus hati-hati. Di tahun politik ini banyak hal bisa terjadi, banyak kemungkinan bisa terjadi, dan peran Bapak Ibu penyuluh, kita semua di Kementerian Agama betul-betul harus menjadi penetralisir. Kedepankan moderasi, kedepankan sifat akomodatif kita terhadap pendapat-pendapat orang lain, karena semakin kita bisa menerima pendapat orang, itu berarti semakin dewasa kita, semakin dalam ilmu kita. Kan ada pepatah bahasa Arab ini, gimana Ustaz Taufik? Idza tasa'al ilmu qalla inkaruhu 'alan nas. Orang kalau ilmunya luas, maka semakin kecil dia ingkar kepada manusia. Akomodatif. Kalau tidak mau atau tidak mudah menerima pendapat orang, dia berarti ilmunya masih belum, wawasannya juga masih belum luas. Jadi itu Bapak Ibu beberapa hal penting yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas-tugas Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah menurut penilaian saya sudah bagus dan perlu dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi, baik formil atau material saja. Ini harus sama-sama dilaksanakan ya. Katanya Pak Kasubimas tadi, material dilaksanakan tetapi laporan tidak digarap, sama saja. Atau laporan saja rajin tapi tak pernah kerja, juga sama ya, tidak bagus. Jadi formil material harus sama-sama kita jalankan. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelancaran rezekinya, dan yang daftar P3K yang sudah lulus administrasi kemarin mudah-mudahan lulus nanti sampai lulus P3K. Yang masih belum, mudah-mudahan di periode yang akan datang di formasi yang berbeda juga diberi kelulusan oleh Allah SWT. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita semua keluarga, seperti yang saya sampaikan kemarin di rapat kasih, kita keluarga dan perlakukan betul-betul sebagai keluarga. Kalau salah, ya perlakukan kita bagaimana perlakukan keluarga yang salah. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan pendamping produk halal, proses produk halal. Siapa itu pesertanya? Yaitu para penyuluh, baik yang PNS maupun yang non PNS. Insya Allah kami besok akan rapat di UIN Maliki Malang. Sedangkan pendataan siapa yang mau ikut untuk pelatihan ini sudah kami sampaikan ke Ketua Pokja, ke Ustaz Taufik. Minta tolong Ustaz, nanti para penyuluh baik yang PNS maupun non PNS itu bisa didata. Syaratnya yaitu harus tahu IT. Sekali lagi syaratnya harus tahu IT. Data itu akan kami kirim nanti tanggal 29. Setelah data terkumpul oleh Jawa Timur, nanti akan dijadwal untuk pelatihannya, yaitu sejumlah 1 juta produk untuk UKM, untuk usaha mikro dan kecil dan mikro. Terima kasih, dan mudah-mudahan nanti Sumeneb banyak yang daftar dari penyuluh itu, baik
baik yang PNS maupun yang non PNS, sehingga nanti di Sumeneb akan banyak produk yang nanti bisa mendapatkan sertifikasi halal dari BPJB. Terima kasih.